Bapak Ibu, kami mengadakan bimbel untuk pretest PPG dalam jabatan bulan Juni-Juli tahun 2023, khusus untuk Bapak Ibu yang guru SD. Nah, untuk bimbel ini kami laksanakan mulai tanggal 24 Juni sampai dengan 5 Juli, di mana di bimbel ini akan kita bahas secara mendalam terkait dengan RPP. Sebanyak 3 kali kita akan bahas. Kenapa kita bahas secara mendalam RPP? Karena di soal pretest yang paling banyak muncul itu adalah soal-soal RPP. Dan di RPP juga Bapak Ibu akan diminta untuk menganalisa soal-soal yang terkait dengan RPP. Kenapa kita bahas 3 kali? Karena Bapak Ibu perlu menganalisa soal tentang RPP. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, kita akan bahas PTK, ketiga pedagogi, berikutnya MTK atau matematika, PPKN, bahasa Indonesia, IPS, dan juga IPA. Untuk pendaftaran, Bapak Ibu langsung saja ketik daftar nama, nomor WA, kirim ke WA kami di 081 803 358 023. Fasilitas yang Anda dapatkan nanti di bimbel kami adalah 10 pertemuan dari jam 19.30. Nanti untuk jamnya kita akan geser menjadi jam 19.00 sampai dengan jam 20.30. Dan nanti yang kedua Bapak Ibu yang akan Anda dapatkan adalah gratis 3 tryout soal terakurat, gratis 10 mini tryout, serta 10 video rekaman bimbel dan juga gratis handout file soal dan pembahasan. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita bahas soal yang pertama terkait dengan soal pretest PPG guru SD. Bentuk konflik yang terjadi di Afrika Selatan yang melibatkan warga kulit putih dan kulit hitam adalah titik-titik. Apakah A. Ras, B. Masyarakat, C. Golongan, D. Politik, E. Internasional. Nah, Bapak Ibu, di dalam soal ini sudah jelas pertanyaannya adalah terkait dengan konflik yang terjadi di Afrika Selatan yang melibatkan kulit putih dan kulit hitam. Sebelum kita jawab, saya akan jelaskan dulu terkait dengan ras. Ras itu lebih spesifiknya terkait dengan ciri fisik, ya, ciri fisik. Hal yang terkait dengan ciri fisik pertama adalah rambut, kemudian hidung, kemudian juga terkait dengan warna kulit, kemudian bentuk wajah, bentuk wajah. Nah, ketika nanti Bapak Ibu di pertanyaannya atau di soalnya menemukan tentang yang menjelaskan terkait dengan bentuk rambut, hidung, warna kulit, bentuk wajah. Nah, itu adalah terkait dengan ras, ya. Nah, ketika orang mengejek atau menjelekkan ras orang lain itu disebut dengan rasisme. Rasisme adalah menjelekkan fisik orang lain, ya, menjelekkan menjelekkan fisik orang lain itu adalah rasisme. Nah, oleh sebab itu, untuk pertanyaan soal yang pertama ini, karena ini terkait dengan kulit putih dan kulit hitam, maka ini jawabannya tepat adalah jawaban A, yaitu ras. Nah, untuk masyarakat ya seperti biasa, masyarakat itu terdiri dari beberapa golongan. Kemudian golongan ini tidak terlalu jelas, golongan yang mana. Politik, nah kalau politik biasanya konflik yang terjadi adalah konflik misalkan pemilihan presiden, pemilihan bupati, itu adalah terkait dengan konflik politik. Atau juga bisa dengan politik internasional, misalkan perang dan lain-lain. Itu adalah terkait dengan politik. Kemudian ada kalau konflik internasional ya konflik antar negara, misalkan Indonesia dengan Malaysia itu juga merupakan suatu konflik internasional. Nah, Bapak Ibu, kami sampaikan bahwa kami memiliki program bimbel online untuk pretest PPG Guru SD tahun 2023 yang kami insya Allah nanti laksanakan pada tanggal 24 Juni sampai dengan 5 Juli tahun 2023. Nah, Bapak Ibu yang mungkin masih ragu-ragu mengikuti bimbel kami, silahkan Bapak Ibu bisa melihat testimoni dari peserta bimbel kami yang kami laksanakan di bulan April kemarin. Nah, bisa dilihat di http
s.2 bimbelmarumat.blogspot.com 2023-04-bimbel strip seleksi, strip akademik, strip pretest, strip PPG HTML. Nah, nanti saya akan sediakan di link di deskripsi untuk link testimoninya. Oke, sekarang kita akan bahas soal yang kedua, Bapak Ibu. Salah satu fungsi etnosentrisme pada suatu suku bangsa yaitu untuk titik-titik. Apakah A. menggabungkan dua kebudayaan, B. mempertahankan kebudayaan sendiri, C. membentuk kebudayaan modern, D. mempertahankan kebudayaan nasional. Nah, baik Bapak Ibu, ketika nanti Bapak Ibu mendapatkan soal seperti ini terkait dengan etnosentrisme, maka nanti Bapak Ibu harus bisa dan harus memahami dulu apa itu etnosentrisme. Baik, sebelum kita bahas Bapak Ibu, saya akan jelaskan apa itu yang dimaksud dengan etnosentrisme. Nah, etnosentrisme adalah etnosentrisme itu merupakan sikap ya, sikap terkait dengan sikap bahwa sukunya lah, suku atau bangsanya lah yang paling baik ya, yang paling baik atau yang sempurna. Jadi dia menganggap bahwa orang yang bersikap etnosentrisme itu adalah orang yang menganggap bahwa suku bangsanya lah yang paling baik, yang lain itu tidak baik. Jadi dia yang paling unggul untuk suku bangsanya. Itu yang dimaksud dengan etnosentrisme. Tetapi Bapak Ibu, bahwa ada dampak positif atau fungsi dari etnosentrisme itu. Nah, fungsi dari etnosentrisme itu adalah pertama, ya, budayanya bisa bertahan dengan baik, ya. Budayanya bisa bertahan dengan baik. Nah, apa yang menyebabkan budayanya bisa bertahan dengan baik? Karena menganggap budaya orang lain itu tidak baik atau tidak unggul. Jadi budayanya lah dialah yang paling unggul, ya. Jadi fungsi dari etnosentrisme adalah mempertahankan kebudayaan sendiri. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah jawaban B. Nah, untuk menggabungkan dua kebudayaan. Nah, ketika orang memiliki sikap etnosentrisme, maka untuk menggabungkan dua kebudayaan itu tidak akan mungkin. Kenapa? Karena kebudayaan yang lain itu dianggap tidak bagus atau tidak baik. Karena budaya dialah yang paling baik. Jadi sebab itu yang A salah. Kemudian yang B, yang C Bapak Ibu, membentuk kebudayaan modern, apalagi untuk membentuk kebudayaan modern. Ketika orang beranggapan bahwa budayanya lah yang paling baik, maka untuk membentuk budaya baru itu tidak akan bisa, apalagi untuk membentuk budaya modern. Kemudian yang D, mempertahankan kebudayaan nasional. Nah, untuk yang D salah Bapak Ibu. Kenapa salah? Karena yang dipertahankan adalah kebudayaan nasional. Seharusnya yang dipertahankan adalah kebudayaannya sendiri atau kebudayaan dari sukunya sendiri. Jadi sikapnya atau sifatnya hanya dalam lingkup suku, bukan dalam lingkup nasional. Jadi di sini jawaban yang tepat adalah jawaban B, Bapak Ibu ya. Oke, itu saja Bapak Ibu yang kita bahas pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk soal kali ini. Oke, nanti kita akan bahas ke soal berikutnya. Silahkan Bapak Ibu jawab di kolom komentar terkait dengan soal ini. Kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.